Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi tracker untuk melacak dan menganalisis gerak objek dalam sebuah video. Setelah kita berhasil menginstal aplikasi tracker pada laptop atau komputer kita, dan pada saat menginstal tidak lupa kita centang video and eksperimen, maka secara otomatis kita bisa melihat dan memanfaatkan video dan eksperimen yang ada pada aplikasi tracker yang kita install. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka aplikasi trackernya di sini. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi tracker yang sudah kita install. Langkah selanjutnya adalah memasukkan file video pada aplikasi tracker ini. Caranya, klik File, Open File, kemudian saya simpan video dan eksperimennya di dokumen pada folder tracker. Klik trackernya, kemudian Open. Nah, di sini ada file video dan eksperimen. Kita buka file video. Nah, ini ada beberapa file video yang bisa kita buka, kita lihat, dan bahkan bisa kita analisis. Ya, ini file-file video yang muncul pada aplikasi tracker. Kali ini kita misalnya akan menganalisis gerak bola yang dilempar melambung. Sini ada video ball toss out. Ya, kita klik, kemudian kita open. Kita tunggu. Nah, ini videonya udah muncul di layar sebelah sini ya. Kita bisa menjalankan videonya dengan klik tombol ini, tombol play. Nah, seperti ini geraknya. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan frame. Cara menentukan frame bisa dengan cara klik kanan pada mouse-nya, kemudian nanti akan muncul tab seperti ini. Kemudian kita klik clip setting. Nah, di sini frame-nya dari awal sampai akhir video tadi itu adalah dari 0 sampai 31. Nah, kita tentukan frame awalnya berapa dengan mengetikkan di sini, atau dan frame akhirnya berapa dengan mengetikkan di sini. Ya. Atau cara lain yaitu dengan menggeser tanda panah yang ada di bawah sini. Di sini ada dua tanda panah hitam. Tanda panah yang hitam sebelah kiri ini untuk menentukan frame awal, dan panah hitam sebelah kanan ini frame akhir. Untuk menentukan frame awal, kita arahkan kursor pada tanda panah sebelah kiri sini sampai muncul kursornya berubah menjadi bergambar tangan. Kemudian kita tekan sebelah kiri, tombol kiri pada mouse ya, kemudian digeser ke kanan sampai titik di mana kita akan menganalisis misalnya bendanya pada saat betul-betul tepat akan bergerak. Nah, misalnya di sini. Setelah itu kita lepaskan. Ya. Nah, ini frame awalnya yaitu di frame ke-9. Untuk menentukan frame akhir, caranya sama. Kita arahkan kursor ke panah hitam yang ada di bawah sini sampai sampai kursornya berubah menjadi bergambar tangan. Tekan tombol kiri pada mouse, kemudian digeser ke sebelah kiri. Nah, misalnya kita akan menganalisisnya sampai di sini misalnya, sampai frame ke-25. Begitu. Langkah selanjutnya adalah membuat kalibrasi panjang ya. Pada video ini ada sebuah tongkat putih ini yang panjangnya 1 meter. Kita akan buat kalibrasinya dengan cara tekan tombol create calibration tool di sini ya. Kemudian klik new, klik calibration stick. Nah, setelah muncul ini, kemudian kita tekan shift sehingga kursornya berubah ini dari panah menjadi
berbentuk kotak seperti ini. Kemudian kita arahkan ke sini misalnya. Setelah itu kita klik kiri pada mouse sehingga muncul kotak berwarna biru seperti ini. Kemudian kita lepaskan shift-nya. Kita lakukan 2 kali, tekan lagi shift sehingga kursornya berubah menjadi kotak. Kemudian kita letakkan di sini. Dan klik kiri pada mouse. Nah, kalau misalnya sudah tepat, kita tinggal rubah di sini panjangnya menjadi 1 meter seperti ini. Tinggal diketikkan saja panjangnya 1 meter. Kita klik di luar sini sehingga sudah berubah. Dan kita sudah punya kalibrasi panjang untuk video yang akan kita analisis. Setelah kita membuat kalibrasi panjang, kita bisa hilangkan sementara kalibrasi panjangnya dengan klik ini. Dan selanjutnya kita akan menempatkan sumbu koordinat. Caranya klik di sini sehingga muncul 2 sumbu. Dan di salah satunya di sini ada tanda garis kecil. Tanda garis ini menunjukkan bahwa ke arah sini adalah sumbu X positif. Berarti ke sini sumbu X negatif, ke atas sini sumbu Y positif, dan ke bawah sumbu Y negatif. Nah, karena benda yang akan kita analisis berawal geraknya dari sini, kita pindahkan pusat koordinatnya ke awal gerak benda. Caranya, arahkan kursornya ke sini sampai menjadi gambar tangan seperti ini. Kemudian tekan dan geser sampai ke posisi awal benda bergerak seperti ini. Kemudian lepaskan. Setelah itu coba kita cek lagi gerak bendanya. Ini tadi awalnya di situ, kemudian sampai akhirnya di situ. Misalnya seperti itu. Jadi video yang akan kita analisis hanya video ketika bendanya itu bergerak dari frame ke-9 ke situ sampai ke frame 25. Kita hide dulu sementara sumbu koordinatnya dengan klik di sini ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan poin mask. Itu dengan cara klik create, klik point mask. Kemudian di sini muncul mask A. Di sini sebenarnya ada muncul berapa massa dari benda A yang akan kita analisis. Tapi kalau tidak dirubah juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan tracking. Ya. Caranya gimana? Tekan tombol Ctrl dan Shift secara bersamaan sehingga bisa diamati. Nah, kursornya itu berubah. Ini dari panah menjadi berbentuk bulat seperti ini. Ya. Kemudian kita arahkan kursornya tepat pada benda. Saat benda bergerak, kemudian klik kiri. Kemudian kita lepaskan. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini auto track dari posisi benda A. Ya. Kemudian kita klik search next. Nah, maka pada track berikutnya benda ada di sini. Kalau sudah tepat, kita klik search next lagi. Nah, kalau misalnya belum tepat, kita bisa geser dengan cara klik dan tepatkan di betul-betul di posisi benda seperti itu. Ya. Kemudian klik search next lagi. Ini dilakukan terus sampai akhir frame. Ya, seperti ini. Nah, ini kita pindahkan ke sini karena bendanya ada di sini ya.
Ya. Klik search next lagi. Kita arahkan kursornya ke sini sampai ke posisi betul-betul posisi bola berada ya. Kemudian search next lagi, kemudian klik ini, pindahkan ke sini ya. Search next lagi, pindahkan ke sini. Search, pindahkan. Search, kemudian search. Ini dan ini adalah frame terakhir dari gerak bola yang akan kita analisis. Ini kita tutup saja, dan pada saat yang bersamaan ketika kita sudah melakukan track pelacakan gerak bola, dan di sini ada grafik X terhadap T, kemudian tabelnya ada tabel T, X, dan Y. Kita akan melakukan analisis grafik. Caranya adalah arahkan kursornya di sini, kemudian klik 2 kali, sehingga akan muncul display seperti ini. Ini grafik dari gerak parabol tadi yang sudah kita track. Kemudian kita bisa munculkan persamaan grafik dengan klik analisis. Kemudian curve fit, sehingga di sini ada fit equation-nya, ada persamaan garisnya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada persamaan X sama dengan A, ini artinya kali ya, A kali T ditambah B. Sedangkan parameter A-nya di sini bisa kita lihat, parameter A-nya nilainya adalah 1,596. Nah, kemudian di situ ada F0, itu artinya kali 10 pangkat 0. Dan kemudian parameter B-nya itu mempunyai nilai min 6,302 kali 10 pangkat min 3 ya. Sehingga dari sini dengan parameter A dan B ini kita bisa rubah persamaan X-nya menjadi 1,596 T ditambah min 6,302 kali 10 pangkat min 3. Nah, seperti itu. Dan ini analog dengan persamaan gerak lurus beraturan, yaitu X sama dengan V kali T ditambah X0. Sehingga dari sini kita bisa menentukan V-nya ke arah sumbu X itu adalah sebesar 1,596 meter per sekon. Dan posisi awalnya atau X0-nya adalah min 6,302 kali 10 pangkat min 3. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan membuat grafik Y terhadap T. Caranya kita bisa menampilkan grafik lebih dari satu di sini dengan klik plot di sini, kemudian misalnya kita mau menampilkan 2. Nah, ini muncul grafik Y terhadap T, atau bahkan memunculkan 3 misalnya. Bisa juga seperti ini. Ya. Kita bisa geser ke bawah sini. Nah, ini kita bisa rubah apa yang kita perlukan misalnya. Kalau untuk grafik yang pertama, misalnya grafik X terhadap T,
Kemudian grafik yang kedua posisi Y terhadap T. Dan misalnya grafik yang ketiga itu adalah kecepatan ke arah sumbu X. Ya, seperti ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk menganalisis grafik Y terhadap T. Grafiknya seperti ini. Kita munculkan dulu grafiknya di sini. Nah, seperti ini. Dan kita klik analis. Kemudian klik curve fit, sehingga di sini ada persamaan dan sepanjang sumbu Y grafiknya berupa parabol, sehingga diperoleh persamaannya seperti ini. Dari grafik Y terhadap T, kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan A tanda bintang itu artinya kali T pangkat 2, kemudian ditambah ini B kali T ditambah C. Nah, persamaan ini tentu analog dengan persamaan gerak lurus berubah beraturan, yaitu Y sama dengan, di sini adalah Y0 ditambah V0Y kali T min setengah G T kuadrat. Ya, seperti itu. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa nilai dari min setengah G itu sama dengan nilai dari parameter A, yaitu sebesar min 4,527. Kali 10 pangkat 0. Nah, dari sini berarti kita peroleh nilai percepatan gravitasinya itu sebesar 9,054 dan satunya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, selain itu kita bisa juga lihat bahwa nilai kecepatan awal ke arah sumbu Y-nya itu sama dengan nilai dari parameter B, sehingga diperoleh V0Y-nya adalah, parameter B itu adalah 2,442. Ya. 2,442. Satuannya meter per sekon. Dan posisi awal ke arah sumbu Y-nya itu adalah sama dengan parameter C, yaitu 1,204 kali 10 pangkat min 2. 1,204 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, seperti ini. Nah, untuk menampilkan tabel dari besaran-besaran yang diperlukan, tinggal kita klik tabel, kemudian centang besaran apa saja yang akan kita tampilkan di tabelnya. Ya, misalnya selain X, Y, kita juga munculkan tabel kecepatan ke arah sumbu X-nya atau Vx-nya. Centang di sini sehingga muncul di sini Vx-nya. Kemudian centang juga Vy-nya. Di sini ada Vy-nya. Kemudian selain itu juga A-nya. Nah, A di sini berarti percepatan gravitasinya ya, yaitu sebesar, ini diperoleh besarnya adalah seperti ini. Sampai di sini penjelasan penggunaan aplikasi tracker dalam melacak dan menganalisis gerak objek dalam video. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.